Muhammad Ali adalah seorang petinju, filantropis, dan aktivis sosial yang secara universal dianggap sebagai salah satu atlet terhebat abad ke-20. Ali menjadi peraih medali emas Olimpiade pada tahun 1960 dan juara dunia tinju kelas berat pada tahun 1964. Sebelum mengganti namanya, ia lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Setelah diskors karena menolak dinas militer dalam Perang Vietnam, Ali merebut kembali gelar kelas berat dua kali lagi selama tahun 1970-an, memenangkan pertarungan terkenal melawan Joe Frazier dan George Foreman sepanjang jalan. Masuknya legenda tinju Muhammad Ali ke dalam Islam di depan umum pada tahun 1964 adalah salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya yang luar biasa. Tentu saja, keputusan besar tersebut membuat marah para pengikut dan pengkritiknya. Surat kabar di kampung halamannya terus menyebut Ali dengan nama lahirnya, Cassius Clay, selama bertahun-tahun, dan menyebabkan dia menolak untuk bertugas di Vietnam, sebuah pendirian yang membuatnya kehilangan gelarnya, mata pencahariannya, dan bahkan pada akhirnya mengukuhkan statusnya sebagai ikon tinju Amerika. Ali yang meninggal pada 3 Juni 2016 pada usia 74 tahun mengemukakan beberapa alasan berbeda mengapa ia memeluk Islam. Menurut buku tahun 1967, Black is Best, The Riddle of Cassius Clay, oleh mantan penulis Sports Illustrated Jack Olsen, Ali mengatakan ilham pertamanya datang dari seorang dakwah di sudut jalan di Harlem. Dia kemudian mengatakan kepada Olsen bahwa hal itu terjadi pada pertemuan Nation of Islam di Miami pada tahun 1960 atau awal tahun 1961. Dan dia juga mengatakan bahwa pertemuan pertamanya adalah di Chicago. Selain itu, ia bertemu dengan Menteri Nation of Islam yang karismatik, sosok mulia A.S. Malcolm X pada rapat umum di Detroit pada bulan Juni 1962. Dilanda oleh keberanian Malcolm X sebagai seorang orator Islam, keduanya mengembangkan persahabatan dan Ali menjadi lebih terlibat dalam kelompok Muslim kulit hitam. Malcolm X bahkan menugaskan seorang rekanan untuk membantu mengatur urusan Ali sehari-hari. Pada tahun 1964, Malcolm X membawa keluarganya mengunjungi Ali saat ia berlatih di Florida untuk pertarungan perebutan gelar pada 25 Februari melawan Sonny Liston. Kemenangan Ali atas Liston memberinya gelar juara dunia tinju kelas berat dunia pertamanya. Usai kemenangan tersebut, keduanya menggelar malam refleksi di kamar hotel bersama Jim Brown dan Sam Cooke yang menjadi inspirasi sandiwara panggung One Night in Miami dan film drama tahun 2020. Keesokan paginya, pada tanggal 26 Februari, Ali pun mengumumkan afiliasinya dengan Nation of Islam dan menyatakan sebagai seorang Muslim. Awalnya, dia menyebut dirinya Cassius X sebelum memilih nama Muhammad Ali. Anehnya, kesetiaannya tertuju pada pemimpin tertinggi Elijah Muhammad dan bukan pada Malcolm X yang diasingkan. Persahabatan Ali dan Malcolm dengan cepat retak dan keduanya berpisah pada musim semi itu. Ali memulai pertarungan yang berbeda dengan pandangannya yang belak-belakan menentang Perang Vietnam. Direkrut menjadi militer pada bulan April 1967. Ia menolak untuk bertugas dengan alasan bahwa ia adalah seorang Muslim yang taat dengan keyakinan agama yang mencegahnya untuk berperang. Dia ditangkap karena melakukan kejahatan dan segera dicopot dari gelar juara dunia dan lisensi tinju. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan kasus hukum terhadap Ali dan menolak klaimnya atas status penantang hati nurani. Dia dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Layanan Selektif dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada bulan Juni 1967, tetapi tetap bebas saat mengajukan banding atas hukumannya. Sementara itu, karena tidak dapat berkompetisi secara profesional, Ali melewatkan lebih dari 3 tahun utama karir atletiknya. Setelah skorsingnya, Ali mencari perlindungan di South Side, Chicago, tempat ia tinggal dari pertengahan tahun 1960-an hingga akhir 1970-an. Dia melanjutkan pelatihan, membentuk liga tinju amatir, dan bertarung dengan siapapun yang dia bisa di gym lokal. Akhirnya Ali diberikan izin untuk bertarung pada tahun 1970 di Georgia, yang tidak memiliki komisi atletik di seluruh negara bagian. Ali kembali naik ring di auditorium kota Atlanta pada 26 Oktober dengan kemenangan atas Jerry Quarry. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan hukumannya pada bulan Juni 1971 sehingga mengizinkan Ali untuk bertinju secara rutin. Ali pensiun dari tinju pada tahun 1981 dan mengabadikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan filantropi. Pada tahun 1984, Ali mengumumkan bahwa ia menderita penyakit Parkinson, suatu kondisi neurologis degeneratif. Meskipun penyakit Parkinsonnya berkembang dan timbulnya stenosis tulang belakang, ia tetap aktif dalam kehidupan publik. Ia memperoleh Presidential Medal of Freedom pada tahun 2005. Ali mengumpulkan dana untuk Muhammad Ali Parkinson Center di Phoenix, Arizona. Muhammad Ali pun turut hadir untuk merayakan pelantikan presiden kulit hitam pertama pada Januari 2009 ketika Barack Obama dilantik. Uniknya, tidak seperti milik tokoh dunia lainnya, nama Muhammad Ali dalam The Hollywood Walk of Fame tidak diabadikan di trotoar, melainkan di dinding. Bahkan Muhammad Ali menjadi satu-satunya tokoh dunia yang namanya tidak terukir di trotoar di Hollywood Walk of Fame, namun di dinding di sebelah Walk of Fame, tepat di dalam teater Dolby, rumah Academy Awards.
Ali awalnya menolak undangan dari kamar dagang Hollywood untuk mendapatkan bintang Hall of Fame, karena dia tidak ingin namanya dan apa yang diwakilinya tidak dihargai karena dianggap orang-orang yang tidak menghormati saya. Ia tidak ingin namanya diabadikan di trotoar, yang mana akan dilalui dan diinjak-injak oleh orang. Saya menyandang nama Nabi Muhammad yang kita cintai, dan tidak mungkin saya membiarkan orang yang menginjak-injak namanya, ujarnya saat itu. Kamar dagang Hollywood pun menghormati keinginan Ali dan memutuskan bahwa Muhammad Ali akan menjadi bintang pertama dan sejauh ini satu-satunya yang dipasang di dinding.